Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Takjil Fikom UP, Tausiah Kajian Islam Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Halo teman-teman semua, kita balik lagi di episode kali ini masih bersama saya Devina Hairunisa, dan semoga puasa kalian di rumah lancar-lancar. Sambil menunggu buka puasa, mari kita saksikan terus Takjil Fikom UP sampai habis ya teman-teman. Jadi kali ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama Ustadz Ridwan. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat. Jadi Ustadz Ridwan kali ini mau nyampein materi tentang 7 macam nafsu pada diri manusia. Silakan Ustaz. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin biwasilatil mursyidil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Mbak. Pada kesempatan ini di bulan yang mulia ini, bulan tarbiyah untuk kita, bulan ampunan untuk kita semua. Salah satu bulan Ramadan atau latihan untuk kita adalah melawan hawa nafsu ya, atau ya melawan hawa nafsu dalam diri kita. Nah, di sini mari kita sama-sama membedah atau merefleksikan nafsu yang ada di dalam diri kita. Jadi beberapa ulama berpendapat bahwa ada 7 macam nafsu. Yang lainnya juga berpendapat ada 8 bagian nafsu. Namun di sini saya coba menelaah dari 7 macam nafsu ya. Nah, dari 7 macam nafsu ini, teman-teman semuanya, sebenarnya kelima nafsu itu mengarahkan kepada kita kepada hal-hal yang baik. Namun, ada 2 nafsu yang harus kita kontrol, yang harus di bawah instruksi kita. Nafsu ini adalah bagian dari hati. Jadi, hati ini memiliki pasukan dalam diri kita, yakni pasukan secara zahir, secara tampak ya, yaitu indera-indera kita. Tangan, mata, telinga, dan lainnya itu termasuk pasukan hati yang tampak. Kemudian ada pasukan yang halus, yaitu yang ada di dalam diri kita. Nah, nafsu ini adalah pasukan hati. Maka jangan sampai nafsu ini merajai dalam diri kita. Tetap yang menjadi raja adalah hati kita. Mungkin nanti next tentang hati. Nah, sekarang nafsu itu yang pertama ada nafsu amarah ya. Nafsu amarah inilah salah satu nafsu yang seringkali membawa kita kepada sifat-sifat kejelekan atau sifat-sifat yang buruk. Nah, nafsu amarah ini adalah yang telah membawa kepada kita sifat yang tidak bisa berpikir panjang atau lebih memikirkan keakuan, egois ya. Egois, kemudian sombong, tamak, dan lain-lainnya itu ada di sifat amarah, nafsu amarah ini. Maka kalau seandainya nafsu amarah ini tidak kita kendalikan dengan baik, nah kita akan cenderung menjadi orang yang sombong, kemudian egois dan lain-lainnya. Nah, karena sifat amarah ini tidak memikirkan kerugian yang akan kita lakukan nantinya. Nah, sifat amarah jika kita tahan, jika kita kontrol, kita akan menjadi insan yang sabar. Kemudian nafsu yang kedua adalah nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini sejatinya sudah tahu bahwa hal tersebut adalah hal yang buruk dan tidak patut kita lakukan. Nafsu ini sudah sadar bahwa itu adalah perbuatan yang tidak boleh kita lakukan. Akan tetapi nafsu ini adalah nafsu yang seringkali mengulangi kesalahan atau menyesali perbuatan yang kita lakukan. Nafsu, atau simpelnya nafsu serwas jari ya. Kita hanya merasakan sejari, setelah itu ya udah hilang, dan itu terus berulang-ulang. Nafsu lawamah ini bekerjanya seperti itu. Jadi kita melakukan, kita sesal, lakukan sesal, dan terus seperti itu. Itu nafsu lawamah ya. Kemudian nafsu yang ketiga, nah selebihnya ini nafsu mengarahkan ke hal-hal yang baik. Tapi jika 2 ini tidak kita kontrol, maka yang 5-nya mati, tidak berfungsi.
Nah, poinnya adalah kita harus mengontrol kedua nafsu lawamah dan amarah ini. Kalau tadi amarah jika kita tahan kita menjadi orang yang sabar, kalau lawamah kita tahan kita menjadi insan yang selalu bersyukur. Nah, kelima nafsu yang lainnya adalah mengarahkan kita, contohnya yang selanjutnya adalah mutmainnah. Mutmainnah ini adalah nafsu yang sudah mampu mengontrol diri kita, menuntun diri kita untuk melakukan hal-hal kebaikan. Jadi itu mutmainnah. Jadi ketika kita melakukan hal-hal baik, itu nafsu mutmainnah kita yang bekerja. Kemudian ada nafsu selanjutnya mulhamah. Nah, nafsu mulhamah inilah yang menyadari kita atau sering kali mengingatkan kita untuk senantiasa melakukan hal-hal baik dan ibadah-ibadah kepada Allah. Nah, sudah 4 nafsu ya. Kemudian rodiyah. Nah, nafsu rodiyah ini adalah nafsu yang ridho terhadap Allah, yang mampu senantiasa bersyukur kepada Allah, yang menyadari akan kita bersyukur dilipat gandakan oleh Allah, jika tidak maka diazab oleh Allah. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, itu ya. Nah, itu nafsu radiyah. Jadi kita selalu ridho dengan segala yang Allah berikan ke kita. Nah, itu adalah orang-orang yang sudah sampai di tahap radiyah, ya dia pasrah apapun yang Allah berikan. Kemudian ada lagi yang di atasnya namanya mardiyah. Nah, mardiyah ini selain dia ridho, dia selalu menerima segala yang Allah arahkan kepada dia. Jadi hampir sama dengan radiyah, tapi tingkatannya orang-orang yang sekelasnya sudah alim, ulama, yang keilmuannya sudah luar biasa dan ketawaduannya sudah biasa. Dia sudah tidak peduli lagi dengan perkataan-perkataan orang, dan beliau yang seperti inilah yang tingkatannya sudah kedekatan sama Allah tuh sudah CS ya, berarti CS. Nah, yang terakhir, nafsu ketujuh ada nafsu kamilah. Nafsu kamilah inilah letaknya keimanan kita tadi. Di dalam nafsu kamilah ini terdapat namanya bagian-bagian ilmu yakin yang sebelumnya sudah pernah kita bahas ya, ainul yakin dan hakul yakin. Nah, di dalam nafsu kamilah inilah kesempurnaan kita sebagai hamba Allah untuk meyakini keberadaan Tuhan. Maka teman-teman semuanya, dalam diri kita ini ada 7 nafsu tadi ya. Yang 2 harus kita kontrol, tidak boleh dihilangkan karena nafsu sejatinya sudah ada dalam diri kita. Tidak diboleh dihilangkan, akan tetapi harus kita kontrol. Dia harus nurut apa kata hati kita, bukan justru merajai diri kita dan merajai hati kita. Apa tadi? Lawamah dan amarah ya. Kalau amarah kita kontrol, kita menjadi orang yang sabar. Kalau lawamah kita kontrol, kita menjadi orang yang selalu bersyukur. Maka kalau 2 ini sudah kita kontrol dengan baik, kelimanya itu akan berfungsi dengan baik. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi teman-teman yang di-highlight oleh Ustadz Ridwan itu kan ada 7 macam nafsu pada diri manusia. Nah, yang 2 itu tuh nafsu yang mengarah ke burukan ya untuk manusia. Nah, yang 5-nya itu untuk kebaikan. Nah, jadi kalian harus tahu yang 2 itu nafsu amarah dan nafsu lawamah itu yang harus kita lawan dari diri kita ya Ustadz. Baik, langsung saja kita ke sesi saum. Followers tanya, Ustadz menjawab. Baik Ustadz, langsung saja kita ke sesi pertanyaan. Seperti biasa ada pertanyaan dari followers kita dari Instagram TVUP. Pertanyaan yang pertama itu ada yang nanya kayak gini Ustadz. Ustadz mau tanya, biasanya kan kalau mau lebaran banyak promo tuh di mall. Ada nggak sih larangannya dalam Islam untuk menjaga nafsu agar tidak boros belanja? Oke. Ya. Kalau seperti ini itu lebih ke kita harus mengontrol diri untuk memilah-milih mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang lebih penting dan tidak. Jadi kalau bahasanya sudah boros itu pasti berkaitan dengan yang namanya nafsu. Maka kita harus mengontrol nafsu kita untuk memilah-milih hal-hal yang lebih prioritaskan, kita utamakan untuk kita beli. Jadi ya kalau misalkan barang-barang yang sudah ada namun kita beli dan itu berlebihan, itu namanya mubazir. Maka kalau larangan secara itu mungkin tidak ya, cuman kita dianjurkan untuk tidak mubazir. Mubazir itu bukan kaitan hanya dengan
makan nggak habis, tapi ya itu membeli barang dan harta kita dikemanakan, itu juga nanti akan dipertanyakan. Itu mungkin. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi larangan untuk menjaga nafsu itu tuh sebenarnya kita harus bisa ngontrol diri sendiri ya, supaya apa yang barang yang kita beli itu kita harus tahu ada manfaatnya atau enggak, biar nantinya tuh tidak mubazir ya teman-teman. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua Ustadz. Jadi ada yang nanya, bagaimana cara yang tepat untuk menjaga nafsu kita terutama pada lawan jenis? Oke. Menarik pertanyaannya ini. Karena memang berbicara tentang nafsu tidak jauh dari nafsu birahi ya, nafsu biologis dan yang lain-lainnya. Nah, pada kesempatan Ramadan inilah tarbiyah kita untuk mengontrol si lawamah dan amarah untuk ikut kata hati kita. Jadi sejatinya lagi-lagi kita ini dilahirkan dengan keadaan bersih ya, bersih, murni, kemudian berkembangnya kita terkontaminasi dan lain-lainnya. Nah, lawamah dan amarah ini mengenali mengenali hal-hal yang di luar kita ini. Nah, pertanyaannya jika dengan lawan jenis tumbuh rasa nafsu dan segala macam, yaitu kembali lagi kita mengenali nafsu kita, mengenali lawamah dan amarah kita. Jika itu kok dia bergejolak, maka yang harus kita kerjakan ya kita lawan dengan diri kita sendiri. Nah, mengenal hawa nafsu atau mengenal nafsu dalam diri kita juga bagian dari mengenal diri kita. Karena mengenal diri kita itu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, adalah bagian mengenal Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, kalau kita tidak mengenal nafsu kita, tidak mengenal diri kita ini siapa, maka kita tidak mengenal nantinya Tuhan. Nah, untuk menjaga kita nafsu dengan lawan jenis dan yang lain-lainnya itu, kita harus benar-benar pandai-pandai mengontrol hati kita. Karena dari nafsu pasti larinya ke sini nih nanti, ke pikiran dan akal. Karena tadi nafsu amarah itu letaknya berada di kepala. Makanya terkadang ketika kita memikirkan sesuatu tidak memikirkan sabab-musababnya yang akan terjadi setelah itu. Ya, misalkan emosi, marah, kita tidak memikirkan dampaknya. Nah, karena letak nafsunya ada di kepala, dia tidak berpikir panjang. Nah, siapa yang bisa mengontrol hati kita? Sekali lagi, yang jadi raja dalam diri kita itu hati. Nah, begitupun nanti ketika mau menikah dan segala macam harus mengkonfirmasi, menvalidasi nafsu atau cinta. Cinta letaknya di hati, nafsu letaknya di amarah dan lawamah tadi itu. Kira-kira seperti itu. Baik, jadi balik lagi kita ke nafsu amarah dan nafsu lawamah ya teman-teman. Jadi harus mengontrol nafsunya dan menjaga pikirannya agar kita tuh enggak berkelanjutan nafsu yang sudah kita tidak lawan gitu ya Ustaz ya. Betul. Gitu teman-teman. Terima kasih Ustadz atas materi yang sudah disampaikan tentang 7 macam nafsu pada diri manusia. Semoga teman-teman masih ngedengerin sampai akhir dan dapat diambil hikmah dan manfaatnya oleh teman-teman di rumah. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai akhir, dan jangan lupa terus saksikan Takjil Fikom UP setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 17.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di YouTube channel Laboratorium Komunikasi TV UP. Dan jangan lupa terus support kita dengan cara subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian untuk nonton Takjil Fikom UP. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.